Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana. Kisah yang berjudul Mbah Loreng. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Cerita ini adalah kisah anak angkatku. Sekarang Nur kelas 1 SMP, tinggal bersama istriku di kampung Pangadegan, Desa Pagelaran, Cianjur. Nama panggilannya Nur. Dan lengkapnya kisah itu dimulai saat ia kelas 1, sekolah dasar sampai kelas 4 SD. Kala itu dia tinggal bersama neneknya di kampung pada Maju. Ibu dan bapaknya sudah bercerai setelah ia dilahirkan. Sekarang ibunya tinggal di Lombok dan bapaknya tinggal di Bandung. Namun tidak ada yang mau membiayainya meskipun mereka masih ada. Awal mula kisahnya dimulai saat dia berangkat dan pulang sekolah dasar. Nur berangkat sekolah setelah azan subuh. Karena jarak sekolah, perjalanannya menempuh hampir 2 jam lebih. Dengan berjalan kaki, paling cepat 2,5 jam berlari. Bisa juga Nur tidak berangkat sekolah, bukan karena dia membolos, melainkan ada sosok Mbah Loreng yang sering menghalangi jalur jalannya. Walaupun jarak rumahnya begitu jauh dari tempat sekolah, namun tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu. Sedikit penjelasan. Rumahnya terletak di atas gunung, bisa juga menyebutnya bukit. Dan hanya ada 2 rumah di atas gunung tersebut, yaitu rumah neneknya dan rumah buyutnya. Dia berangkat sekolah selalu diantar sama nenek atau kakek buyutnya. Namun tidak setiap hari juga mereka bisa mengantar ke sekolah. Terkadang dia harus berangkat sendiri dan dia juga hanya diantar sampai menuruni bukit saja. Tidak diantarkan ke sekolahnya. Nur diantar sekolah karena di pertengahan jalan menuruni bukit masih ada sosok raja hutan dan warga sekitar menyebutnya Mbah Loreng. Dan ada juga yang menyebut namanya Menak. Menak Leuweung, padahal nama asli hewan itu adalah harimau. Sebenarnya walaupun masih gadis kecil, Nur adalah sosok yang berani dan mandiri. Tidak perlu diantar juga dia berani berangkat dan pulang sekolah sendiri. Karena kala itu Nur baru beberapa hari tinggal di atas gunung pasir Bogor, tinggal bersama buyutnya di atas puncak gunung. Nenek yang mengurus Nur terpaksa harus pindah ke rumah orang tuanya yang berada di atas puncak gunung itu. Semua disebabkan saat kakek tiri Nur meninggal dunia. Karena nenek dan kakek tiri Nur tidak mempunyai anak, jadi semua harta peninggalan almarhum kakeknya dibawa oleh anak kandungnya, termasuk rumahnya juga diruntuhkan oleh anak kandungnya. Sungguh tega. Bukanlah waktu beberapa menit untuk bisa sampai ke sekolah, terpaksa harus berubah menjadi berjam-jam karena harus menuruni gunung dan menaiki gunung saat pulang sekolah. Tapi itu semua tidak menjadi penghalang untuk bisa menuntut ilmu. Walaupun sangat besar resikonya. Hari itu adalah hari pertama Nur harus berangkat sekolah menuruni gunung. Dia berangkat sekolah diantar oleh kakek buyutnya selepas salat subuh. Kakek buyutnya tahu kalau ada orang baru yang berlalu lalang menaiki dan menuruni bukit. Maka Mbah Loreng akan menampakkan wujudnya. "Bangun Nur." Belayan kasih sayang penuh dari neneknya membangunkan tidur nyenyak cucunya. "Iya Nek," jawab Nur yang terbangun dan masih mengantuk. "Sudah subuh, ayo segera mandi, salat, dan siap-siap berangkat ke sekolah." "Masih dingin Nek." "Kalau harus mandi ya sekarang." "Nur harus berangkat lebih pagi biar tidak kesiangan sekolahnya." "Iya," jawab Nur yang langsung segera bangun dari tidurnya. Karena ia tahu jika kini jarak tempuh untuk bisa sampai ke sekolahnya memerlukan waktu berjam-jam. "Iya, maafin nenek ya, kamu jadi tinggal di atas puncak gunung, jadi berangkat ke sekolah sangat jauh," ucap nenek sambil meneteskan air mata. "Gak apa-apa Nek, yang penting Nur masih bisa menuntut ilmu. Nenek jangan menangis," jawab Nur sambil mengusap air mata neneknya. Nur pun bergegas mandi dan melaksanakan sholat subuh. Lalu setelah sarapan nasi yang lauknya hanya ikan asin. Tepat jam pukul 4:30 pagi, Nur berangkat sekolah bersama kakek buyutnya. "Nenek, Nur berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum." Nur pamit sambil mencium tangan neneknya untuk berangkat ke sekolah. "Waalaikumsalam."
dan ia pun berangkat berdua bersama kakek buyutnya. Saat di pertengahan turunan bukit, tepat di belokan jalan, ada sebuah batu yang sangat besar. Walaupun masih subuh, namun jalan dan pepohonan sudah terlihat. Walau masih samar karena saat itu bukan sedang purnama dan bersinarnya pun tidak terang. Tepat di 5 meter belokan, Nur bertanya pada buyutnya itu. Di atas batu seperti ada yang memandangi kita, karena cahaya 2 mata berwarna hijau besar memandang ke arah mereka berdua, yang ternyata itu adalah harimau yang sangat besar. Diam di atas batu seakan mau menerkam mangsanya, dan dengan santainya kakek buyut Nur berucap, "Itu Pak Loreng." "Apa? Pak Loreng? Kucing kek?" "Iya, kucing besar cu. Insya Allah dia tidak akan mengganggu kok." "Kucing besarnya terus menatap kita kek?" tanya Nur saat tepat berpapasan dengan harimau yang berbaring di atas batu yang sangat besar. "Gak apa-apa cu, jangan takut ataupun lari ya." "Permisi bah, numpang lewat, saya bersama cucu, tolong jangan diganggu," ucap kakek buyutnya penuh santun bicara dengan harimau. "Kok kakek bicara sama kucing? Emangnya dia galak ya?" tanya Nur dengan polosnya. "Iya, dia galak kalau sama orang yang tidak dikenal, apalagi sama manusia yang merusak lingkungan. Makanya kakek kenalin kamu ke kucing besar itu." "Pak Loreng kucing peliharaan kakek bukan?" tanya Nur kembali. "Bukan cu, justru dia yang berkuasa di tempat ini." "Oh begitu ya. Nanti kalau kamu berangkat dan pulang sekolah sendiri, kamu jangan takut ataupun lari ya. Jika takut, lebih baik diam saja." "Iya kek." Mereka berdua lewat begitu saja. Pak Loreng hanya memperhatikan dan Simba berkata lagi mengingatkan, "Kalau ada Pak Loreng jangan lari atau takut, lebih baik diam dan nunggu dia pergi. Insya Allah dia tidak akan mengganggu." "Iya bah." Dan mereka berdua pun melewati harimau yang berbaring di atas batu begitu saja. Sang raja hutan hanya memperhatikan mereka berdua dengan tatapan tajamnya. Kakek buyut Nur tidak mengantarkan dia sampai sekolahnya, hanya ke bawah bukitnya saja. "Nanti kamu dijemput di sini. Kalau kamu takut pulang sendiri, tunggu saja kakek buyut ataupun nenek pasti datang menjemput." "Iya kek." Nur berangkat sekolah dulu. "Assalamualaikum." Nur mencium tangan kakeknya. "Iya, waalaikumsalam. Yang pintar ya kamu sekolahnya." Dan mereka berdua pun berpisah. Kakek buyut naik gunung lagi dan Nur berangkat sekolah sendiri. Karena saat tiba di bawah bukit, langit pagi sudah terang. Di situ, di suatu hari di saat Nur pulang sekolah, kala itu Nur masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Dia telah berada di bawah bukit sebelum menaiki gunung untuk bisa sampai ke rumah yang berada tepat di puncak gunung. Dia selalu menunggu orang lewat, belum berani naik gunung sendiri. Dia takut sama monyet-monyet liar dibandingkan harimau yang dianggapnya kucing besar. Sedikit penjelasan. Gunung ataupun Bukit Pasir Bogor adalah jalan pintas penghubung ke Kampung Pasir Angin, sama masih pegunungan juga. Nur selalu menunggu orang lewat untuk naik bersama, karena biasanya warga Pasir Angin yang habis pulang belanja biasanya lewat jalan pintas Pasir Bogor. Tapi setelah hampir 1 jam menunggu, tidak ada warga Pasir Angin yang lewat. Nenek dan mbak buyutnya pun juga tidak menjemput karena perut yang mulai keroncongan dan dia sangat lapar. Dia memutuskan untuk memberanikan diri untuk naik gunung sendirian. Di awal perjalanan menaiki gunung, begitu banyak monyet-monyet liar yang sangat ia takuti. Karena di Pasir Bogor masih banyak monyet liarnya, tapi dia ingat saran dari neneknya. Jika pulang sendirian biar tidak diganggu monyet, dari bawah bukit disuruh membawa rotan bambu karena monyet sangat takut sama rotan bambu. Dan saat itu dia membawa rotan bambu. "Hus, hus, hus," teriak Nur sambil mengacungkan rotan bambu. Kemonyet liar itu sambil mengayun-ngayunkan rotan bambu. Anehnya cara itu berhasil. Gerombolan monyet liar yang sedang bermain menghalangi jalan setelah Nur mengayunkan rotan bambu. Monyet-monyet tersebut berhamburan lari ke atas pohon dan Nur pun melanjutkan perjalanan ditemani suara burung yang menemani perjalanannya. Bahkan sesekali ia ikut bersiul karena dengan bersiul
bisa menghilangkan rasa capeknya di saat menanjak. Dan tibalah Nur di tengah perjalanan. Tepat 10 meter menuju belokan jalur ada Balore yang sedang diam di atas batu melihat ke arahnya. Harimau bertubuh yang begitu besar menatap tajam seakan hendak menerkam Nur. Awalnya Nur tidak takut bertemu dengan harimau yang dianggapnya kucing besar. Saat itu Nur langsung teringat pesan kakek buyutnya untuk diam dan jangan lari. Tapi hampir setengah jam dia diam menunggu harimau itu tidak kunjung pergi dengan polosnya dan ucapan bismillah. Dia mencoba melewati harimau tersebut, namun sekitar jarak 5 meter, harimau tersebut menggeram sangat kencang. Tidak lagi baringan di atas batu, melainkan telah berdiri gagah perkasa, membuat semua tulang sendi Nur di tubuhnya langsung terkulai lemas. Kemudian dia terduduk. Jangankan untuk berlari, untuk mengucap minta tolong saja tidak bisa. Setelah mendengar auman harimau yang sangat besar, hingga akhirnya pertolongan Tuhan pun datang. Ada seorang bapak-bapak yang habis belanja di salah satu grosir. Bapak itu adalah warga Pasir Angin, orang yang suka bareng sama Nur kalau dia pulang sekolah. Malahan justru sebaliknya, dia yang selalu menunggu Nur di bawah bukit saat jam 1 siang. Jika tidak ada kakek buyut dan neneknya yang menunggunya di bawah gunung. Kemudian bapak tersebut berucap, "Bangun, Neng," ucap bapak itu sambil merangkul Nur yang terduduk lesu ketakutan. "Ayo kita lanjutkan perjalanan pulangnya," ajak bapak tersebut. Setelah Nur bangun, "Nur takut, Pak. Tadi kucing besar tersebut menggeram sangat kencang." "Insya Allah tidak apa-apa. Ayo kita pulang." Dan saat tepat berada di bawah batu belokan, harimau bercorak hitam kuning putih besar berdiri dengan gagahnya. "Permisi, numpang lewat," ucap bapak yang baru saja bersama Nur. Dan anehnya, sang raja hutan itu seakan menurut. Harimau itu turun dari atas batu dan pergi ke semak belukar di bawah pepohonan. "Alhamdulillah," dalam hati Nur berucap. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah bersama bapak tersebut. "Terima kasih banyak ya, Pak," ucap Nur saat sampai di rumah dengan sopan. "Sama-sama, Neng. Mungkin nenek dan buyutmu sedang di ladang, jadi tidak bisa menjemputmu." Dan mereka berdua pun berpisah. Singkat cerita, saat neneknya Nur kembali dari ladang, Nur menceritakan kembali kejadian yang dialaminya. "Nanti nenek siapin bekal nasi, tapi dimakan ya pas pulang sekolah. Kamu tunggu saja nenek atau mbak buyutmu di musola ya. Jadi saat kamu menunggu tidak lapar. Kalau tidak ada yang lewat untuk naik, pokoknya tunggu sampai jam 3 sore. Pasti nenek akan datang menjemputmu. Jangan lagi naik sendirian ya." Jelas nenek memberi solusi sambil meneteskan air mata karena tidak dipungkiri. Dalam hatinya mereka berkata, meskipun harimau itu tidak pernah memangsa manusia, tapi rasa takut tetap ada karena usut punya usut. Mitosnya harimau itu adalah sosok penunggu sisa peninggalan masa lalu dari kerajaan Pajajaran yang sering kali menampakkan wujudnya di siang ataupun malam hari. Tapi tidak sedikit juga warga menyaksikan kalau harimau itu sedang makan, kadang monyet, ayam, hutan, babi hutan, dan hewan liar lainnya. Jadi walaupun tidak pernah menerkam manusia, rasa waspada dan khawatir ada. Begitulah kegiatan Nur setiap hari. Selepas pulang sekolah menunggu orang lewat atau menunggu dijemput buyut dan neneknya. Ia tidak lagi berani untuk pulang ke rumah naik gunung sendirian lagi. Dan setelah kejadian tersebut, neneknya Nur tidak pernah terlambat menjemputnya. Dan hingga suatu hari, tepat jam 11 siang, nenek Nur telah menunggu kepulangan cucunya di musola. Tidak mau mengandalkan orang lain lagi. Keselamatan cucunya sangat berharga di mata neneknya. Karena dia hanya mempunyai satu orang anak yang tidak diam di rumah. Ibunya Nur tinggal di Lombok bersama suami barunya. "Nenek," teriak cucu kesayangannya karena telah melihat dirinya menunggu di musola. "Capek ya?" ucap nenek sambil mengelap keringat cucunya dengan baju yang dipakainya. Karena jarak untuk bisa sampai ke musola bawah bukit juga memerlukan waktu tempuh setengah jam dengan trek menanjak dan menurun. Namun tidak di hutan lebat, melainkan sudah ada beberapa rumah penduduk di sepanjang jalannya. "Gak apa-apa, Nek, capek juga, yang penting Nur bisa sekolah dan bertemu banyak teman, jadi capeknya hilang."
Maafin nenek ya, kalau saja rumah nenek tidak diruntuhkan, mungkin kamu berangkat dan pulang sekolah tidak sejauh ini. Nenek jangan menangis, kan Nur bersekolah, pasti Nur menggapai cita-cita dan mau buat nenek rumah baru, jawab Nur dengan polosnya. Amin, ayo kita pulang. Nek, kata ibu guru, tidak pernah memarahi Nur, ya walaupun hampir setiap hari kesiangan, yang ada malah menangis di saat Nur datang ke kelas. Nur membuka percakapan saat perjalanan pulang. Ibu guru pasti mengerti kalau rumah kita sekarang jauh, jadi kamu tidak dimarahin kalau kesiangan juga, jawab Nenek sambil mengusap rambut Nur. Malahan sekarang ibu guru selalu ngasih uang jajan tiap harinya, tapi uangnya Nur tidak jajanin, tapi dimasukin celengan. Jadi kamu tidak jajan di sekolah? Tanya Nenek. Jajan, tapi uangnya kok ibu guru dan guru lainnya jadi baik juga. Setelah Nur ceritain kalau Nur ketemu kucing besar, tapi kalau dikasih diterima saja. Dan ingat harus berucap terima kasih, jawab Nur penuh senyuman. Saking asiknya mengobrol, Nur dan neneknya telah sampai di pertengahan gunung. Dan untungnya di atas batu besar tersebut tidak ada harimau yang biasa terbaring di atasnya. Kucing besarnya gak ada, Nek, ucap Nur dengan polosnya menunjuk ke arah batu. Iya, dia tidak ada. Dan saat melewati batu tersebut, jarak 3 meter di depan mereka berdua, terdengar suara gesekan di semak belukar membuat mereka menghentikan langkahnya. Nek, ucap Nur ketakutan saat melihat kucing besar keluar dari semak belukar ke jalan. Nur langsung memeluk erat tubuh neneknya. Jangan lari Nur, diam saja. Mereka berdua berdiri mematung di tengah jalan. Tidak lari dan betapa mendebarkan hati nenek dan juga Nur. Saat harimau besar tersebut berjalan ke arah mereka dari semak dan berjalan gagah mendekati mereka berdua. Tubuh Nur dan neneknya bergetar hebat. Badan yang tadinya berdiri setelah selangkah demi selangkah. Harimau itu mendekati, langsung duduk lesung, tidak berdaya. Mereka berdua duduk terkulai lemas sambil memeluk satu sama lain. Ya Allah, tolong selamatkanlah kita berdua. Tolong jangan ganggu kami, Bah. Kita berdua. Doa nenek kepada Allah sambil menangis dan menahan ketakutannya. Dan seakan Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan. Ternyata harimau besar tersebut hanya melewati mereka berdua begitu saja. Dan langsung naik ke atas batu, tempat di mana dia selalu berbaring di atasnya. Alhamdulillah ya Allah. Ayo berjalan lagi, cepetan, ajaknya sambil merangkul Nur yang masih terduduk. Dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan setengah berlari. Meskipun tidak diterkam, namun rasa takut masih menyelimuti. Dan akhirnya mereka berdua sampai di puncak, di mana rumah tempat tinggal mereka. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, hari pun terus berganti. Namun setelah kejadian itu, sang raja hutan tidak lagi menampakkan wujudnya. Hingga berbulan-bulan lamanya tidak lagi menampakkan wujudnya. Entah itu bertemu saat berangkat ataupun saat pulang sekolah. Nur berangkat saat subuh selalu diantar kakek buyutnya, dan saat pulang selalu dijemput neneknya. Hingga di suatu hari Nur bangun kesiangan, matahari telah memancarkan sinarnya. Langsung ia bergegas mandi, makan dan berangkat sekolah. Karena saat itu malamnya neneknya berpesan lebih baik jangan sekolah karena kakek buyut dan neneknya mau panen padi huma. Jadi subuh sekali mereka berdua telah pergi meninggalkan Nur yang tengah terlelap tidur dan tidak membangunkannya untuk berangkat sekolah. Tapi walaupun kesiangan, Nur tetap ingin sekolah dan berangkat sendirian. Lebih baik terlambat daripada tidak sekolah, itu yang diucapkan guru. Karena tahu bahwa dia kesiangan itu karena perjalanan jauh di atas puncak gunung ditanami padi huma dan hanya ada 2 rumah yang berada di sana. Kurang lebih jarak 500 meter dari rumah baru menuruni hutan. Setelah jarak 10 meter berjalan kaki tepat di bawah pohon yang besar. Pohon-pohon mahoni kala itu daunnya tengah berguguran. Jadi cahaya matahari masuk ke dalam hutan. Di bawah pohon tersebut, Nur bertemu kembali dengan Mbah Loreng yang sedang berjemur. Saat itu Nur masih kelas 3 SD, baru berumur 9 tahun. Tidak tahu bahwa itu adalah seekor harimau yang ia pikirkan itu hanyalah kucing besar yang menyeramkan.
Ketemu lagi. Kenapa sih kamu terus nakutin aku? Ucap Nur dalam hati dan dengan polosnya. Karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah sosok harimau. Ia melempar harimau itu dengan batu kecil yang ada di jalan setapak. Tapi harimau dia tidak peduli walau dia dilempari batu. Saking polosnya karena rasa penasaran yang tinggi. Dia ingin melihat wajah kucing besar tersebut lebih jelas. Nur menempelkan wajahnya ke tanah, berharap kepala kucing besar itu menengok ke arahnya. Dan harimau itu pun menengok ke arahnya. Ia bangun dari tidurnya dan mengaum sangat keras. Melihat gigi yang bertaring besar. Seketika Nur bangun dan langsung berlari terbirit-birit karena sangat takut. Setelah mendengar suara auman dan taring yang begitu besar dari giginya, dia berlari, tidak balik lagi ke rumah, melainkan menaiki satu pohon yang ada di pinggir jalur. Harimau itu bangun dari bawah pohon, tapi anehnya tidak mengejar ataupun menerkam Nur. Hanya memperhatikan saja, melihat Nur yang naik pohon. Di atas pohon Nur sangat ketakutan. Baru kali ini ia melihat taring gigi kucing besar. Nur hanya berharap ada orang lewat yang biasa ke sawah ataupun ada motor gunung yang selalu lewat membawa beberapa pohon yang ditebang di atas pohon. Nur menangis dan di atas pohon juga dia kencing dan BAB di celana. Saking ketakutannya. Hampir 1 jam menunggu kucing yang sangat besar itu juga tidak pergi dan akhirnya ada motor gunung lewat dari bawah bukit yang naik ke atas. Suara motor itu membuat harimau pergi. "Kenapa, Neng? Kok naik di atas pohon?" Sambil nangis, tanya pengendara motor yang berhenti di bawah pohon yang dinaiki Nur. "Di sana tadi ada kucing besar, sangat besar, tapi kucingnya turun ke semak belukar. Setelah dengar suara motor Bapak," jawab Nur sambil turun dari atas pohon. "Oh, Neng tadi ketemu Menak Oreng," sebut nama harimau oleh bapak tersebut sambil melihat ke jalan yang ditunjuk oleh Nur. "Udah gak ada, Neng. Ayo, Bapak antar ke bawah. Naik motor kamu mau berangkat sekolah kan?" ajak bapak tersebut. Karena sebenarnya bapak tersebut tahu siapa Nur dan keluarganya. "Gak usah, Pak, rok saya basah. Mau pulang dulu ke rumah. Tadi pipis dan BAB di celana karena takut." "Ya udah, pulang dulu ke rumah. Ganti baju sekolahnya. Bapak antar sampai bawah," ucap bapak tersebut sambil meneteskan air mata. "Kok Bapak nangis?" "Gak apa-apa. Kamu yang semangat sekolah, yang rajin belajarnya, dan harus jadi anak yang pintar, ya jadi orang sukses," jawab bapak tersebut. Pagi itu pun Nur diantar sekolah oleh bapak tersebut naik motor. Dan saat pulang sekolah, Nur mampir dulu ke rumah orang yang sudah menganggap Nur sebagai saudara. Nur menceritakan kembali bahwa tadi pagi pas berangkat sekolah ketemu lagi kucing besar. "Mais, tadi saat Nur berangkat sekolah ketemu kucing besar yang sangat besar, warnanya hitam, kuning putih dan giginya bertaring besar. Nur takut," jelas Nur kepada Mais. "Tadi ketemu Menak Leweng. Nanti kalau kamu ketemu lagi, pulang lagi ke rumah, jangan dilanjutkan berangkat sekolahnya," jawab Mais sambil menangis. "Kenapa nangis, Mak? Nur harus sekolah, Mak. Nur pingin jadi orang sukses." "Ya udah, ntar kalau ketemu lagi kucing besar dan menghadang Nur di tengah jalan, cara ngusirnya pakai daun pisang yang sudah kering. Insya Allah pasti Menak Lewengnya akan pergi," jelas Mais sambil menangis. "Ya udah, sebelum pulang kamu makan dulu. Itu ada nasi sudah matang. Seadanya saja ya lauknya," ucap Mais lagi sambil mengusap air matanya. Singkat cerita, Nur pulang ke rumah sambil membawa daun pisang yang sudah kering. Nur takut ketemu lagi dengan harimau itu. Dan hari itu adalah hari yang paling sial bagi Nur. Karena di pertengahan jalan saat menanjak, posisinya pas lagi nanjak-nanjaknya, terdengar suara bersibak oleh hewan yang mau turun. Dia siap memegang erat daun pisang dan lengan satunya memegang batu. Tapi yang ternyata yang keluar dari semak bukanlah harimau, melainkan 5 ekor babi hutan. 2 ekor sangat besar dan 3 ekor masih kecil. Tepat 3 meter di depan Nur dan langsung turun ke bawah semak belukar lagi. Isengnya seorang anak yang masih kecil. Dilemparlah kawasan babi itu dengan batu yang dipegangnya dan mengenai salah satu babi. Kemudian babi itu berbalik mengejarnya.
Nur berlari terbirit-birit, jatuh bangun, jatuh lagi, dan bangun lagi. Lalu naik ke atas pohon kering. Kedua sikut tangan dan kedua dengkul kaki terluka, mengeluarkan darah. Dan selang beberapa lama, saat kawasan babi pun pergi karena Nur naik ke atas pohon. Setelah dirasa aman, Nur menuruni pohon dan melanjutkan perjalanan pulangnya. Tapi besoknya Nur tetap bersemangat bersekolah, walaupun kaki, tangan, dan keningnya terluka. Di tahun 2017, saya telah menikah dengan istri saya, dan usia pernikahanku baru menginjak 1 tahun lebih. Saat itu saya masih bekerja di salah satu pabrik sepatu merek ternama di kota Sukabumi, dan selalu pulang ke rumah hanya sebulan sekali, tapi terkadang bisa 2 kali. Rumah istri saya di Cianjur Selatan, Pagelaran tepatnya. Di awal mula kisah itu didapat saya saat sedang cuti lebaran dan cukup liburnya di kampung istri. Saya angkat Nur jadi anak dan bawa dia ke rumah dan lanjutin sekolahin dia. Setelah tahu kisah tentang rumah yang dirobohkan, semua harta neneknya dibawa sama anaknya waktu itu. Pas libur lebaran, saya diajak bersilaturahmi ke rumah kakak mertua istri saya, yang ternyata kakak ibu mertua saya adalah buyutnya si Nur. Kami sekeluarga berangkat ke sana mengendarai motor. Namun motor hanya kuat sampai bawah gunung. Setelah motor dititipkan ke salah satu rumah di bawah gunung, kami sekeluarga berjalan kaki untuk naik ke sana. Saya yang notabene bukan seorang pendaki gunung. Rasa lelah langsung terasa, semua badan basah dengan keringat. Perjalanan langsung menanjak dan membutuhkan waktu hampir 2 jam lebih untuk bisa sampai ke puncaknya. Di tengah perjalanan ke rumah buyutnya si Nur, memang benar, banyak monyet liar masih banyak, namun saya tidak bertemu dengan baloreng yang diceritakan. Batu yang sangat besar di belokan juga memang ada, dan pas sampai puncak memang benar, hanya ada 2 rumah dan 4 orang penghuni rumah itu, yaitu Nenek Nur, ibu bapak neneknya, dan Siti Rohimah yang disebut Nur, nama panggilannya. Saya bertanya, "Pasti Nur ya?" Salaman dengan saya. "Sekolah enggak?" "Iya, masih sekolah." "Di mana?" "Di bawah bukit. Berangkat suka diantar, namun pulang suka nunggu orang lewat. Takut naik sendiri, suka ketemu baloreng," jawab Nur dengan polosnya. "Siapa baloreng?" "Kucing besar, tapi warga bilang itu adalah harimau." Langsung saya merinding mendengarnya, lalu bilang ke istri saya, "Bawa dia ke rumah aja dan sekolahin dia di sana buat nemenin. Aku kan pulangnya suka sebulan sekali juga. Kita angkat anak saja." Ucapku meminta persetujuan dari istri, meminta supaya Nur diangkat anak. Setelah saya tahu semua kisah hidupnya dan si Nur juga mau sekolah dan tinggal bersama istri saya, nenek dan buyutnya pun membolehkan. Dan kala itu saya pun ikut penasaran ceritanya si Nur. Saya bertanya kepada buyutnya si Nur, "Kek, emang masih ada harimau? Tapi kok kesannya bukan harimau biasa ya? Karena tidak pernah memangsa manusia." Setelah menyeruput kopi hitam dan menghisap rokok dalam, almarhum Buyut Nur pun berucap, "Pajajaran dan Panjalu. Kok bisa ada 2 jenis yang hidup berdampingan? Berarti garis besar sejarahnya ya hanya cerita-cerita orang tua aja, bah." Sebenarnya 2 harimau yang menjaga gunung ini, mereka berdua adalah sepasang suami istri yang ditugaskan untuk menjadi paku buminya. Gunung ini, konon katanya jika mereka berdua pergi, maka kampung yang berada di bawah gunung akan tertimpa longsor. Begitu ya? Jadi penasaran. Saat itu obrolan jam 10 malam di luar rumah sambil menyaksikan pemandangan lampu-lampu kampung di bawah gunung. Kebetulan sedang bulan purnama, turunlah ke bawah pertengahan gunung tepat di atas batu. Biasanya kalau lagi purnama, mereka berdua selalu mandang bulan. Takutnya nyasar, bah. Ayo, Mbah antar. Dan acara dadakan pun terjadi. Saya dan buyutnya Nur pergi menuruni gunung. Setelah beberapa saat perjalanan, sampailah kita berdua ke tempat tujuan, yaitu pas di tengah-tengah gunung, jaraknya 15 meter ke batu besar. Kita berdua menghentikan langkah itu. Kedua harimaunya sedang menatap bulan. Tapi yang saya lihat bukan 2 ekor harimau, melainkan 2 orang manusia. 1 laki-laki dan 1 perempuan yang berparas sangat tampan dan rupawan dan sangat cantik mempesona, yang tersinari cahaya rembulan
Malam di tengah purnama, jawabku sambil menatap ke arah batu dengan seksama. Tapi yang saya lihat 2 ekor harimau, A. Coba pejamkan mata dan niatkan dalam hati, minta perlihatkan sama Allah. Iya, kini saya juga dapat melihatnya, ucapnya setelah beberapa saat. Pergilah, kini kamu telah tahu kebenarannya. Kita berdua sedang ingin menikmati keindahan rembulan di malam yang tengah purnama, ucap perempuan berparas sangat cantik. Tadinya saya ingin menanyakan beberapa hal, tapi menghormati permintaannya, saya dan kakek buyutnya pun kembali ke rumah. Sampai sekarang kisah Baloreng masih ada, namun jarang sekali ia menampakkan wujudnya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih untuk yang baru bergabung. Dan wassalam.